Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Hakilan bersama saya Muslih, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau coba jawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar ya teman-teman ya. Pertanyaannya seperti berikut. Nah, jika pengajuan KPR sudah di ACC Bank, apakah masih bisa kita batalkan? Nah, tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjutkan, khusus untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Kemudian juga jika teman-teman ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita mulai teman-teman. Nah, kebetulan untuk pertanyaan seperti di atas tadi, saya di kantor pernah menemukan beberapa kasus teman-temannya. Contohnya seperti berikut. Nah, ini ada contoh konsumen yang beli rumah dengan cara bayar KPR Express dengan DP hanya 1 kali saja teman-teman. Nah, karena DP-nya hanya 1 kali saja, biasanya sebelum konsumen bayar DP, kami sudah minta konsumen untuk segera kirim berkas KPR, teman-teman. Jadi, supaya kita bisa langsung proses KPR-nya ke bank. Silahkan teman-teman cek di bagian ketiga yang KPR, itu adalah plafon KPR yang akan diajukan ke bank ya, teman-teman, sebesar 725 juta. Nah, ini surat persetujuan kredit dari Bank UOB. Kebetulan beliau disetujui di 725.762.000. Kebetulan di OCBC juga sama teman-teman, beliau disetujui full plafon. Nah, karena ada 2 bank yang menyetujui, berarti memang data konsumen ini bagus. Nah, untuk alasan pembatalan dari konsumen ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang karena pindah kerja keluar kota, ada yang karena uangnya mau dipakai untuk kebutuhan yang lain, ada yang karena istrinya tidak setuju, dan lain-lain. Kemudian resiko apa saja yang mungkin muncul di kemudian hari ini teman-teman? Yang pertama, kita lihat dari sisi konsumen dengan pihak bank. Kemungkinan yang pertama adalah konsumen ini akan kehilangan biaya administrasi saat proses KPR ke bank gitu ya, khususnya biaya apresial. Nah, khusus untuk teman-teman yang beli rumah primer atau beli rumah ke developer langsung, untuk biaya apresial ini kadang-kadang memang nggak ada, khususnya di bank swasta. Di bank swasta itu jarang yang ada biaya apresial. Jadi nanti dari analis pihak bank swasta ini akan verifikasi ke developer. Nanti kami biasanya dari tim KPR ini akan jawab bahwa unit rumahnya ini masih inden atau masih dalam tahap pembangunan. Jadi tidak diperlukan proses apresial lagi gitu teman-teman ya. Nah, tapi khusus untuk teman-teman yang beli rumah secondary atau beli rumah ke perorangan, proses apresial ini wajib. Nah, untuk biaya apresial ini lumayan teman-teman. Ringnya itu antara 1 sampai 1,5 jutaan. Untuk proses apresial sendiri baru bisa dilakukan jika teman-teman sudah bayar biaya apresial ke pihak bank. Nah, jadi nanti setelah teman-teman bayar biaya apresialnya, nanti dari tim apresial akan melakukan survei ke lokasi perumahannya langsung, gitu ya. Nah, nanti akan dicek nih dari bangunannya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah memenuhi syarat, tentu bisa dilakukan atau proses KPR bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian karena biaya apresial ini teman-teman sudah bayarkan duluan sebelum terbit keputusan dari bank, jadi kalau nanti misalkan KPR teman-teman disetujui dan kemudian teman-teman ambil opsi batal atau membatalkan pembelian unitnya, otomatis biaya apresial ini hangus. Kemudian contoh berikutnya adalah, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa di salah satu proyek yang saya handle proses KPR-nya ini ada 13 bank yang kerjasama. Kita ambil contoh seperti konsumen yang tadi yang kebetulan disetujui UOB dan OCBC teman-teman. Nah, selama teman-teman belum akad kredit, jadi ini belum ada ikatan hukum dengan bank. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba mau membatalkan, ya nggak akan jadi masalah. Saya ambil contoh misalkan teman-teman mau akad kredit dengan bank UOB. Terus nasib si OCBC ini gimana? Yang tidak dipilih ini gimana? Yang akan jadi masalah. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya teman-teman mau akad dengan OCBC, nanti nasibnya UOB ini gimana? Nggak jadi masalah. Hanya saja nanti akan jadi pertanyaan dari marketing banknya, kok kenapa konsumen ini nggak akad sama kamu? Kok kenapa konsumen ini nggak akad UOB? Misalkan marketing banknya bisa bilang, ini pilih akadnya sama OCBC Pak, gitu. Nah, jadi teman-teman nanti harus ada konfirmasi ke pihak bank, karena si marketing bank ini juga nanti butuh report, kenapa tidak akad dengan dia. Nah, jika teman-teman tidak ambil akad dengan kedua bank ini, minimal teman-teman harus info sama marketing banknya. Jadi nanti mereka saat ditanya oleh atasannya, mereka juga bisa jawab. Sebenarnya kalau dari sisi marketing bank dengan teman-teman sudah proses melalui beliau juga mereka sudah diuntungkan teman-teman. Karena di bank itu ada target submit berkas ke analis. Meskipun teman-teman batal atau misalkan teman-teman sudah disetujui bank dan banknya tidak dipilih, buat mereka nggak jadi masalah. Jadi resiko yang akan konsumen tanggung jika KPR-nya sudah disetujui bank tapi membatalkan pembelian unit rumahnya,
Dari sisi konsumen dengan pihak bank, ada kemungkinan nanti akan kehilangan biaya administrasi, khususnya biaya operasial. Kemudian berikutnya kita lihat dari sisi konsumen dengan developer. Biasanya di awal pembelian rumah, setelah konsumen bayar uang booking fee atau uang tanda jadi, nanti konsumen akan diminta untuk menandatangani 2 buah berkas, yaitu surat pesanan rumah dan PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Nah, ini contoh bentuk surat pesanan rumah, teman-teman. Nah, nanti di surat pesanan rumah ini akan tercantum nama pembeli, baik nama, alamat, KTP, NPWP, kemudian alamat email, surat menyurat. Kemudian juga nanti akan ada alamat agunan, alamat rumah yang akan dibeli itu di mana gitu, teman-teman, beserta cara bayarnya, apakah KPR atau cash bertahap ataukah hard cash. Dan ini contoh bentuk PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli rumah. Nah, di dalam isi PPJB ini banyak pasal-pasalnya, teman-teman. Ada pasal tentang cara pembayaran, pasal tentang denda, pasal tentang garansi, pasal tentang serah terima rumah, dan juga pasal pembatalan. Banyak pasalnya. Nah, saran saya sebelum teman-teman tanda tangan isi PPJB ini, teman-teman baca dulu semua isinya. Jadi jangan asal tanda tangan aja. Dan ini salah satu contoh isi pasal di dalam PPJB tersebut, teman-teman. Nah, untuk kasus konsumen tadi yang KPR-nya sudah di-approve tapi mau batal, silahkan teman-teman cek poin E, yang isinya apabila permohonan pinjaman kepemilikan rumah tersebut disetujui oleh bank rekanan pihak penjual, namun pihak pembeli dengan alasan apapun juga membatalkan pembelian unit rumahnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak pembeli sepenuhnya. Dan oleh karenanya pihak pembeli dengan ini setuju bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli diperhitungkan sebagai kompensasi ke developer. Kemudian dipertegas lagi di pasal yang lain, teman-teman, yaitu di pasal pembatalan. Silahkan dicek poin nomor 2, ayat 2-nya ya, teman-teman ya. Para pihak sepakat apabila pihak pembeli membatalkan perjanjian ini dengan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 3 dan 4 perjanjian ini, maka pihak pembeli menyetujui bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual tidak akan dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada pihak penjual. Nah, dalam hal ini, konsumen akan dianggap melakukan pembatalan sepihak, teman-teman. Nah, jika pembatalan sepihak, maka pasal-pasal ini berlaku. Artinya, jika konsumen KPR-nya sudah di-approve dan malah mau batal, ya mau nggak mau konsumen ini berdasarkan PPJB atau perjanjian di atas, semua uangnya akan hangus. Kemudian jika konsumen memutuskan untuk membatalkan pembelian rumahnya, biasanya kami dari developer itu akan minta konsumen untuk buat surat pernyataan, teman-teman. Contohnya konsumen ini diisi suratnya dengan ini menyatakan pembatalan pembelian unit rumah dengan ini saya juga memutuskan untuk membatalkan pembelian unit rumah tersebut dan saya bersedia jika booking fee hangus sesuai ketentuan. Kebetulan konsumen ini baru bayar booking fee atau uang tanda jadi saja, teman-teman. Dan kebetulan beliau merelakan ya uang booking fee-nya hangus gitu kan. Ya karena beliau merasa memang ini keinginan dari konsumen sendiri gitu. Terus kenapa harus buat surat pernyataan batal? Nah, karena gini teman-teman, ada juga kasus konsumen yang mau batal tapi nggak mau bikin surat seperti ini. Konsumen tersebut merasa karena beliau ini sudah info ke sales, jadi tidak perlu buat surat-surat lagi. Jika teman-teman hanya info ke sales by way atau by omongan saja, ini secara administrasi belum kuat, teman-teman. Maka terpaksa kami dari tim KPR atau kami dari developer itu akan kirim surat peringatan. Jadi jika konsumen tidak meneruskan pembayarannya, akan dikirim surat peringatan sebanyak 5 kali. Dari surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, peringatan terakhir sampai ke surat pembatalan. Nah, daripada konsumen tidak nyaman dikirim surat peringatan terus-menerus, biasanya kami dari developer itu justru ingin infokan Bapak buat surat batal saja gitu. Jadi intinya jika kita melihat dari sisi konsumen dengan pihak bank, selama belum akad kredit, teman-teman ini belum terikat secara hukum. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membatalkan pembelian unit rumahnya, sebenarnya sih sah-sah saja. Kemudian dari sisi konsumen dengan developer, yaitu tadi, kalau misalkan teman-teman membatalkan pembelian unit rumahnya, akan dianggap pembatalan sepihak. Dan jika pembatalan sepihak, maka semua uang yang sudah teman-teman bayarkan ini akan hangus gitu ya. Kecuali kalau teman-teman berpikiran seperti ini, gak apa-apa deh, saya uangnya hangus, kebetulan baru bayar booking fee saja. Nah, kalau menurut teman-teman seperti itu mungkin nggak akan jadi masalah. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Bila nanti teman-teman ada saran, kritik, atau pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.